Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa channel YouTube Al-Kais dimanapun berada yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmatnya, sehingga kita pagi hari ini dipertemukan kembali dalam acara Ngabalis, ngaji bareng bersama Al-Kais di channel YouTube Al-Kais ini di edisi yang kedua, dengan tema kisah Imam Ahmad dan keajaiban istighfar seorang penjual roti. Mudah-mudahan kajian kita di pagi hari ini menambah iman dan Islam kita, menambah ketakwaan kita, menambah takarub kita ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga semakin hari kita semakin bertakwa, semakin hari kita semakin taat dan tunduk pada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga semakin hari kita menjadi seorang muslim yang kafah, yang tatakun, yang jaminan oleh Allah adalah surganya kelak. Salawat dan salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, para ulama dan seluruh kaum muslimin yang senantiasa berada di jalan Allah dan Rasulnya. Para pemirsa channel YouTube Al-Kais dimanapun berada yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam surat ayat yang ketiga, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumatti'ukum matta'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulla dhi fadlin fadlah wa in tawallaw fa inni akhafu 'alaikum adzaba yaumin kabir. Yang artinya, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, kemudian bertobatlah kepadanya, niscaya Dia akan memberi kesenangan yang baik kepadamu di dunia sampai waktu yang telah ditentukan, yaitu kematian, dan memberikan pahalanya di akhirat kepada setiap orang yang beramal soleh. Jika kamu berpaling, sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpakan azab pada hari yang besar, yaitu pada hari kiamat. Terkait dalam hal ini, dalam tafsir Wajiz menjelaskan bahwa sesungguhnya hanya Allah yang berhak disembah, dan hendak kamu memohon ampunan secara tulus kepada Tuhanmu, dan kamu kemudian bertobatlah, yakni kembali kepadanya dengan menyesali kesalahan-kesalahan serta tidak mengulanginya lagi. Niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik, memberikan karunia-Nya, yakni pahala kepada setiap orang yang berbuat baik. Dan jika kamu berpaling dari petunjuk Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh aku takut kamu akan ditimpakan azab yang besar pada hari yang besar, yakni hari pembalasan kelak. Seiring dengan itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asara minal istighfari ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan wa min kulli dayyiqan harajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Yang artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang memperbanyak istighfar, maka Allah akan menjadikan untuknya kelapangan dari setiap kegundahan,
jalan keluar dari setiap kesempitan, dan Dia memberi rezeki untuknya dari jalan yang tidak disangka-sangka. Para pemirsa channel YouTube Al-Kais dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada sebuah kisah yang sangat luar biasa, yaitu kisah yang menceritakan pengalamannya dengan ibadah istighfar. Salah satunya tertuang dalam kisah Imam Ahmad bin Hanbal dan istighfar penjual roti. Mengutip buku Solusi Masalah dengan Quran oleh Yana Adam, Imam Ahmad bin Hanbal adalah seorang ulama besar, pendiri madhab Hambali atau murid dari Imam Syafi'i. Di masa akhir hidupnya, beliau bercerita, "Suatu ketika saat saya sudah tua," kata Imam Hanbal, "saya tidak tahu kenapa ingin sekali menuju ke Basrah, salah satu kota di Irak. Padahal Imam Ahmad bin Hanbal tidak memiliki janji dengan siapapun, tidak memiliki tujuan dan hajat apapun. Tapi beliau akhirnya tetap berangkat menuju Basrah." Imam Ahmad bercerita, setibanya di sana pada waktu itu saat sholat Isya. Saat itu Imam Ahmad ikut berjamaah sholat Isya di masjid itu. Hatinya merasa senang dan tenang. Kemudian dia ingin istirahat dalam masjid itu. Kemudian beliau tidur rebahan di masjid itu untuk istirahat selepas semua jamaah pergi meninggalkan masjid. Namun tiba-tiba marbot masjid menghampirinya dan bertanya, "Syekh, mau apa di sini?" Marbot tersebut tidak mengetahui bahwa beliau adalah Imam Ahmad bin Hanbal, seorang ulama ahli fikih dan hadis. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal pun menjawab, "Saya ingin istirahat, saya adalah musafir." Tapi marbot masjid kemudian melarangnya untuk tidur di masjid. Imam Ahmad bin Hanbal bahkan didorong olehnya dan dikuncilah pintu masjid tersebut. Kemudian beliau Imam Ahmad bermaksud tidur di serambi masjid, di terasnya. Tapi ternyata lagi-lagi marbot masjid juga memarahinya dan menyuruh keluar dari area masjid. Marbot masjid itu berkata kepada Imam Ahmad, "Di dalam masjid tidak boleh, di teras masjid pun kamu tidak boleh." Imam Ahmad mengatakan marbot masjid tersebut bahkan mendorongnya sampai ke jalanan. Para pemirsa channel YouTube Al-Kais yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di samping masjid tersebut ada sebuah toko roti yang merupakan sebuah rumah kecil sekaligus digunakan untuk berdagang roti. Penjual roti tersebut sedang membuat adonan roti sambil melihat kejadian itu. Kemudian si penjual roti memanggil Imam Ahmad dan berkata, "Wahai Syekh, Anda boleh menginap di tempat saya walaupun tempat saya kecil." Imam Ahmad kemudian masuk ke rumah penjual roti tersebut dan duduk di belakang penjual roti dan tidak memperkenalkan dirinya. Penjual roti tidak berbicara ketika tidak ditanyai oleh beliau. Ia terlihat selalu membuat adonan roti sambil melafalkan istighfar. Saat meletakkan garam dia istighfar, saat memecah telur dia juga istighfar, saat mencampur gandum juga istighfar. Semua yang dilakukan disertai dengan istighfar. Penjual roti itu selalu beristighfar setiap saat. Kemudian sang imam, yaitu Imam Ahmad, bertanya kepada penjual roti itu, "Sudah berapa lama kamu melakukan hal ini?" Kemudian dia menjawab, "Sudah lama sekali, Syekh. Saya menjual roti sudah 30 tahun. Semenjak itu saya lakukan ini." Imam Ahmad bertanya lagi, "Apa hasil dari perbuatanmu ini?"
Penjual roti itu kemudian menjelaskan, lantaran wasilah istighfar saya ini, tidak ada hajat yang saya minta kecuali pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua yang saya minta Allah langsung terima. Semua yang saya minta Allah kabulkan, kecuali satu. Masih satu yang belum Allah kabulkan sampai hari ini. Imam Ahmad pun menanyakan terkait apa yang belum dikabulkan itu. Maka penjual roti pun berkata, saya meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya dipertemukan dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Seketika Imam Ahmad kemudian mengucapkan takbir setelah mendengar pengakuan sang penjual roti. Ia pun berkata, Allahu Akbar. Allah telah mendatangkan saya jauh dari Baghdad pergi ke Basrah, dan bahkan sampai didorong oleh marbot masjid sampai ke jalanan. Ternyata karena istighfar dan doamu, wahai penjual roti. Penjual roti pun terkejut seketika lalu memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ia langsung memeluk dan mencium tangan Imam Ahmad bin Hanbal. Para pemirsa channel Al-Kais dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah sebuah kisah yang menjadi hikmah bahwa istighfar akan membawa kelapangan dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sampaikan, siapa yang memperbanyak istighfar, maka Allah akan menjadikan untuknya kelapangan dari setiap kegundahan, jalan keluar dari setiap kesempitan, dan dia Allah SWT memberikan rezeki untuknya dari arah yang tidak disangka-sangka. Oleh karena itu, sekelumit kisah ini hendaknya menjadi inspirasi kita, menjadi teladan kita untuk senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di setiap waktu dan kesempatan, di setiap hari. Maka kita senantiasa hendaknya melanggengkan istighfar ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada pagi hari ini dapat menambahkan ilmu kita, menambahkan iman kita, menambahkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang muttaqin. Demikian yang bisa kita sampaikan. Akhirul kalam, ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.